Kali ini gue pengen bahas beberapa list gear yang menurut gue paling berkesan di tahun 2025 ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas beberapa gear yang jadi list utama gue, yang menurut gue cukup berkesan kita cobain di tahun 2025 ini. Dan langsung aja masuk ke list yang pertama. Jadi yang pertama ini kategorinya masuk ke dalam action cam compact atau action cam kecil, dimana ada dua produk yang menurut gue berkesan banget di tahun ini, yaitu adalah dari DJI dengan DJI Osmo Nano, dimana ukurannya kecil banget ya. Walaupun dia secara konsep bukan hal yang baru, dia tuh mirip kayak Action 2, tapi Action 2 tuh full metal, overheat gitu kan. Jadi bisa dibilang produk gagal juga sebenarnya di Action 2, tapi diregenerasi lagi, dihidupkan lagi di versi Osmo Nano ini. Dan menurut gue ini gokil banget, asik banget buat POV, dan pastinya karena dia DJI dan udah support warna di lock M, itu hasil gambarnya bisa menyerupai kamera mirrorless, which is cakep banget. Dan kalau kalian bingung, LUT yang biasa kita pakai kalau pakai di lock M di kamera DJI, itu kita pakai LUT yang kita develop sendiri. Kalian bisa cek di stdigital.id. Sama untuk action cam kecil yang keluar juga di tahun 2025 ini, yang menurut kita benar-benar gokil juga dan berkesan adalah Insta360 Go Ultra, dimana dia punya approach yang berbeda antara dua ini, tapi dua-duanya adalah action cam compact. Tapi si Insta360 Go Ultra ini dia locknya nggak sebagus di lock M, tapi dia kalau kalian lebih ke low light ini jelas juara. Karena fun fact-nya, action cam kecil Insta360 ini adalah action cam mereka yang pakai sensor paling gede. Jadi di jajaran Insta360 bahkan lawan S Pro 2 gitu ya, masih gedean ini sensornya. Dan otomatis dia lebih besar juga dari si Osmo Nano gitu kan. Dan ya algoritma untuk low light-nya sendiri, pure videonya Insta360 itu masih menang. Walaupun tetap kelebihan juga di Nano karena dia udah ada Super Night di DJI yang membuat dia bisa dipakai di kondisi low light. Cuman ya kelebihannya kurang lebih dari segi ekosistem kalau di DJI. Sedangkan kalau di Insta360 Go Ultra ini kelebihannya adalah penggunaan low light. Jadi kalau kalian lebih banyak kayak konten-konten di malam hari gitu kan, berwisata, lagi traveling dan lain sebagainya, menurut gua untuk POV atau bikin konten talking head pun menurut gua akan lebih oke si Go Ultra ini. Tapi dua-duanya adalah action cam ultra compact yang menurut gue menarik buat dipertimbangkan dan sangat berkesan di tahun 2025 ini. Lalu selanjutnya yang menurut gue masuk dalam gear yang berkesan, sekarang kita masuk ke mirrorless ya. Di seri mirrorless itu yang pertama adalah Nikon ZR. Barangnya nggak ada di sini karena waktu itu gue minjem cuma 3 hari doang. Tapi Nikon ZR ini adalah kamera yang sangat berkesan karena dia adalah hasil peranakan pertama dari kerjasama antara Nikon dan juga Red Cinema. Dan kamera tersebut membawa spesifikasi yang luar biasa. Harganya lumayan oke di Indonesia, under 40 juta, tapi ya mepet juga sih, 39.999 yang menurut gua dengan spesifikasi yang dibawa itu sebenarnya gokil banget. Kalian bayangin aja dia bawa 3 format video RAW sekaligus. Dia bawa ProRes RAW, NRAW, dan juga yang luar biasa adalah dia membawa Red Code RAW yang tulisannya R3D gitu ya. Red Code RAW mantep banget, dan di luar RAW-nya pun format-formatnya juga itu komplit banget. Sama yang cukup inovatif di kamera tersebut dibandingkan mirrorless lainnya, dia membawa layar yang paling besar di ukuran 4 inch yang ketika kita cobain, ini yang kita butuhkan gitu. Kita sadar kalau kamera tuh butuh layar yang semakin besar sebenarnya, karena itu membuat kita previewing gambar tuh jauh lebih nikmat. Dan ketika kita berkarya itu juga jadi complementary, kita jadi makin suka gitu ketika berkarya karena hasilnya tuh langsung kelihatan cakep dan jelas gitu dengan layar yang ukurannya cukup besar. Lalu masih di seri mirrorless, menurut gua yang lumayan berkesan juga adalah Sony A75. Walaupun banyak yang lumayan marah ya dengan A75, update-nya katanya begitu-begitu aja. Tapi menurut gua tetap membawa pembaruan yang fresh karena dia membawa partially stack sensor yang berbeda dibandingkan yang pernah dibawa sebelumnya. ZR juga partially stack sensor sebenarnya karena dia base-nya kayak Z6 Mark III. Cuman di Sony ini A75 dia membawa resolusi yang lebih tinggi, partially stack sensornya yaitu di 33 megapiksel. Dan yang membuatnya paling berkesan adalah harga ketika diumumkan di Indonesia, karena kita berekspektasi tadinya mungkin di sekitar 48 deket ke 50 jutaan, tapi ternyata pre-ordernya dia di harga 43,5 juta rupiah plus dapat beberapa bonus yang membuatnya harganya tuh roughly sekitar 40-41 juta rupiah. Karena bonus
bonusannya yaitu baterai originalnya dapat FZ100 itu dapat 2 kalau nggak salah, sama dapat memori Sony TUF yang kurang lebih value-nya ya sekitar 3 jutaan gitu. Dan itu baterai ori-nya FZ100 emang mahal juga dan itu worth it banget menurut gue. Jadi ya itu lumayan berkesan, silahkan kalian pertimbangkan juga kalau kalian udah mulai ngelirik kamera Sony dan pengen dapet yang ya long term use-nya itu bakal masih panjang. Jadi Sony A75 menarik banget. Sama terakhir di ranah kamera mirrorless, mungkin sebenarnya ini nggak seheboh yang 2 sebelumnya gue sebutkan, tapi gue masukin ini ke dalam gear yang cukup berkesan di tahun 2025, yaitu adalah Canon C50, Canon C50. Karena akhirnya Canon itu masuk atau entering market dari kamera cinema entry level, kamera cinema compact gitu ya. Dan menurut gua beberapa hal yang mereka lakukan approach-nya tuh lumayan menarik. Karena kayak dia kan kameranya semi hybrid, sebenarnya dia ada mode foto, ada mode video. Mode fotonya dia bawa menunya EOS R, sedangkan mode videonya dia bawa menu sinemanya Canon gitu ya, Canon Cinema Line yang ya itu approach yang menarik, cuman mungkin kalau mode videonya bisa pakai menu kayak EOS R akan lebih friendly lagi. Gue lebih prefer ke situ, tapi ya menurut gue approach yang menarik dan mungkin menciptakan persaingan yang sehat di ranah tersebut gitu, yang mungkin nanti kedepannya bisa lebih gokil lagi. Coba aja lensanya kebuka gitu ya, Canon bisa pakai lensa-lensa third party, gue rasa ini bakal jadi kamera yang menarik banget. Tapi ya itu lumayan berkesan juga lah dari Canon C50. Nah sebelum kita masuk ke list berikutnya, gue pengen ngasih tahu dulu kalau kita juga lagi memberikan diskon besar-besaran untuk semua produk digital yang ada di stdigital.id. Jadi kalau kalian tertarik sama loot kita, kayak loot buat DJI, loot buat iPhone gitu kan, lalu kalau kalian tertarik sama ebook kita dan juga preset-preset Lightroom, kita lagi berlakukan diskon khusus di akhir tahun ini sebesar 35%. Itu lumayan banget, silahkan kalian cek dulu aja. Kalian bisa masukin kodenya itu Halo 2026 dan otomatis kalian dapat diskon 35% untuk semua produk digital di stdigital.id. So, kalian kalau tertarik, jarang-jarang kita adain diskon, langsung aja meluncur dan coba pakai kode diskonnya. Nah, sekarang kita masuk ke lensa. List lensa yang menurut gue sangat menarik. Yang pertama adalah Fujifilm 23 atau Fujinon kali ya bilangnya. Fujinon 23 mm f2.8 pancake. Jadi ini sebenarnya adalah lensa yang diluncurkan bersamaan dengan Fujifilm X-E5. Dan Fujifilm X-E5 itu juga keluaran 2025 ya. Cuman gue tidak masukin X-E5 ke list kamera yang berkesan karena menurut gue ya B aja, dan as expected juga spesifikasinya. Ketika X-E5 mau keluar, gue udah tau lah itu pasti kayak X-T50 dengan body yang berbeda gitu kan, karena Fujifilm selalu begitu. Jadi kalau yang belakangan-belakangan ya pakai generasi kelimanya, X prosesor 5 dengan sensor Gen 5-nya gitu. Jadi menurut gue everything is expected gitu kan, dengan IBIS juga. Jadi menurut gue ya nggak terlalu berkesan. Walaupun kamera ini pasti jadi kamera inceran juga buat banyak street photographer, tapi menurut gue yang lumayan berkesan, yang lumayan memberikan wah gitu ya di mulut gua, itu adalah lensanya justru yang dikeluarkan bersamaan kamera tersebut. Tadi 23 mm f2.8 pancake, dan harusnya sih di Desember ini kalian udah bisa beli ya. Cuman gue belum tahu, kita harus cross check lagi. Tapi waktu itu kan launchingnya waktu barengan, kalian cuma bisa beli barengan kameranya. Sedangkan kalau lensanya doang itu baru bisa di bulan Desember memang. Tapi ya kita cek lagi nanti, sama kalau gue bisa request ke Fujifilm buat nyobain lensa tersebut, gue rasa itu bakal menarik. Apalagi buat dipasangin sama kayak XS20 gitu kan, sama XM5, gue rasa itu bakal jadi lensa yang seru banget. Tapi ya itu lensa pertama yang menurut gue sangat berkesan. Lalu yang kedua pastinya dari Viltrox, tapi langsung dua lensa gitu ya, dimana dua lensa ini menurut gue gebrakan besar banget dari Viltrox. Yaitu adalah, ada di sini nggak ya? Oh ya ada. Viltrox 15 mm f1.7 buat APS-C. Di sini kita pakai Nikon. Gue sebenarnya agak-agak lupa ya. Ternyata dia ada buat Nikon juga ya. Buat Nikon di sini, tapi dia pastinya ada juga buat Sony dan juga Fujifilm. 15 mm f1.7 dengan harga sekitar 3 jutaan. Which is tadinya kalian bisa ambil Sigma 16, itu udah legenda banget ya dari tahun 2019 kalau nggak salah. Kalian bisa ambil kayak Sigma tuh 16 mm f1.4, harganya sekitar 6 jutaan ke atas. Sedangkan sekarang ada opsi murah 15 mm f1.7. Bukannya sih nggak sebesar yang si Sigma ya, tapi menurut gue ini jadi opsi yang fresh banget. Menurut gue gebrakan banget, apalagi kalau kalian pengen start vlogging gitu ya. Ini adalah lensa yang pas lah. Focalingnya menurut gue termasuk pas. Lalu lensa yang masih dari Viltrox juga yang menurut gue gebrakan besar adalah 9 mm f2.8. Ini lebih gila. Ini gila banget karena gue tidak tahu saingannya apa. Dan harganya murah, around 3 juta rupiah juga. 9 mm, luas banget, dan dia udah autofocus.
f-nya 2.8, kalian masih bisa dapat bokeh-bokeh tipis gitu ya di belakang kalian, apalagi kalau kalian agak deket. Dan kalian bisa deket juga karena dia vokalingnya lebar banget gitu ya, 9 mm, dan menurut gua ini sih paling gila. Terbukti ya, waktu keluar buat Sony-nya, buat Fuji-nya, waktu mulai dijual di Indonesia, ya paling 2 hari langsung habis gitu kan, al toko. Karena memang ini unik banget, dan menurut gua ini gebrakan besar dari Viltrox, 9 mm. Waktu awal keluar tuh dia buat Sony doang, dan itu gua sempat kayak sebel sendiri, tapi gua udah tau lah, pasti ujung-ujungnya bakal ada juga buat Fuji dan juga buat Nikon. So, kalau kalian kepo ya, ini lensa yang worth it buat dipertimbangkan. Dan minimum focus distance-nya juga deket ya, jadi kalian tuh bisa dapat gambar tuh yang menurut gue karakteristiknya itu menarik banget dengan lensa 9 mm ini. Lalu lensa terakhir yang menurut gue sangat berkesan di tahun 2025 ini yang gue coba itu adalah ini, SG Image 25 mm f1.8. Kalian dapat lensa dengan focal length yang sangat netral, 25 mm gitu ya, dekat-dekat 23, 27 gitu ya, yang mungkin di APS-C itu sangat sering digunakan. Dan 25 mm tapi bukaannya tetap besar, f1.8, tapi dengan ukuran pancake kayak gini. Ini nggak tebel ya, ini masih pakai landscape belakangnya gitu, body cap, bukan body cap, landscape belakang lah. Dan ini kalau kita buka ya dia ukurannya jauh lebih tipis lagi gitu. Jadi enak banget kalau dipasangkan dengan kamera-kamera compact. Contohnya mungkin ya pakai XS20 ini aja. Ini juga harusnya buat Fuji. Kita lihat kayak gini. Ini buat dibawa-bawa sih asik banget dengan 25 mm f1.8 gitu ya. Kalian bisa dapat bokeh-bokehan, kalian bisa dapat gambar yang proper. Memang kalau kita ngomongin secara kualitas optik, dia masih kalah sama Viltrox R aja, masih kalah sebenarnya karena coatingnya tuh kalau kena cahaya dapat karakter yang warnanya tuh shifting banget. Kalian bisa cek juga karena kita ada reviewnya. Tapi balik lagi ada trade off-nya karena ukurannya kecil, semi pancake, dan harganya itu di 2 jutaan aja guys. Dan waktu pertama kita bahas dia belum dijual di Indonesia, sekarang udah ada. Kalian tinggal cek aja, kita tag produknya di bawah. Tapi dengan harga 2 jutaan menurut gua, buat kalian bawa kemana-mana, dapat gambar yang bokeh, dapat gambar yang bagus, menurut gua ini worth it banget buat dipertimbangkan. Jadi ini salah satu lensa yang menurut gua sangat berkesan juga gua cobain di tahun 2025 ini. Sekarang kita masuk ke segmen drone, karena ada beberapa drone juga yang menurut gua itu berkesan banget ya di tahun 2025 ini. Pertama ada DJI Flip, yaitu adalah drone lipat pertamanya DJI. Walaupun sebenarnya drone DJI itu dilipat juga ya rata-rata ya. Kalian mau pakai Mavic, kalian mau pakai segala macam gitu ya, mini dan lain sebagainya, itu lipat-lipat juga. Cuman memang DJI Flip ini lebih ke karakternya lebih fold banget gitu, bukan kakinya doang, karena dia di sayapnya juga memang lebar gitu ya, nggak kayak tipis-tipis kayak kaki dan baling-baling bisa dilipat. Dia ada protektornya gitu kalau si DJI Flip, dan menurut gue menarik banget karena dia udah bawa fitur pintar juga. Di situ juga kalau nggak salah pertama mulai diterapin pakai LiDAR sensor gitu kan di DJI Flip, dan dia dari segi kualitas gambar itu udah cakep juga, mirip-mirip seri Mini Pro gitu ya, mirip Mini 4 Pro kalau nggak salah. Dia ukuran sensor kameranya dan dia juga udah support D-Lock M, which is kalau kalian pakai LUT yang kita develop juga itu khusus untuk D-Lock M, itu bisa dapat warna kayak kamera mirrorless. Jadi menurut gua oke banget karena harga drone ini juga terbilang lumayan murah untuk si DJI Flip ini. Jadi itu sangat berkesan. Lalu yang kedua yang menurut gua lebih gokil lagi, sebenarnya plus minus sih, nggak sepenuhnya lebih gokil juga, tapi ini gila banget sih secara value ya. DJI Neo 2. Ini menarik karena Neo yang pertama juga launchingnya belum terlalu lama, tiba-tiba udah ada Neo 2 dan dia punya upgrade yang luar biasa di harga tetap 3 jutaan. Dia punya obstacle sensor 360, di depannya juga dikasih LiDAR, kita bisa terbangkan tanpa remote, bisa kita kontrol secara pintar, bisa kita arah-arahin pakai tangan, sempat di review juga sama Ska, kalau kalian belum nonton silahkan cek videonya. Dan kualitas gambarnya itu naik signifikan dibandingkan Neo yang pertama. Kalian bisa cek Neo yang pertama tuh, kita sempat review, itu reviewnya full pakai iPhone by the way. Cuman ya kalian bisa lihat kualitas gambarnya ya di reviewnya bagus pakai iPhone gitu kan. Cuman dari drone-nya sendiri waktu yang pertama itu burik banget. Ya tapi waktu itu kita wajarkan karena drone murah dan untuk pemula bisa buat ditabrak-tabrakin dan lain sebagainya. Tapi ternyata Neo 2-nya keluar dengan range harga yang mirip dengan kualitas gambar yang udah jauh banget lebih bagus, dengan fitur yang juga jauh banget lebih banyak gitu. Jadi ini worth it banget. Satu-satunya yang gue sayangkan Neo 2 ini dia belum ada D-Lock M. Jadi belum bisa dapat warna yang memang kayak kamera mirrorless banget karakternya. Tapi balik lagi kualitas gambarnya tetap
jauh banget dibandingkan yang pertama gitu. Bumi dan langit lah, dan masih sangat usable kalau kalian memang pengen pakai buat bikin konten. Sama drone yang terakhir yang berkesan banget juga pastinya tahun ini adalah Insta360 Anti-Gravity X1. A1, bukan X1 ya, A1. Dan itu anti-gravity. Sebenarnya itu brand baru, cuman dia di bawahnya Insta360, dan itu adalah drone yang mungkin drone publik pertama yang menggunakan kamera 360 yang paling proper. Ska udah nyobain waktu itu di gedung Tamrin 9 waktu lagi launchingnya. Harganya juga udah keluar, menurut gua oke banget. Dan gue sih belum nyobain ya, tapi harusnya dengan ngelihat video-video Ska nyobain gitu kan, dan juga review-review orang di luar sana yang imersif banget katanya, gue pribadi juga sangat kepo dengan drone tersebut. Dan itu pastinya mencetak inovasi baru di dunia drone yang pastinya bakal lebih fun lagi buat diterbangkan oleh para content creator gitu. Jadi ya, itu drone yang sangat berkesan di tahun 2025. Nah, terakhir itu ada di seri kamera 360. Kamera 360 juga seru ya, karena di 2025 ini DJI itu keluarin kamera 360 pertama mereka. Ini adalah DJI Osmo 360 dengan berbagai kelebihannya DJI gitu ya, karena dia yang tidak dibawa sama brand lain, dia membawa memori internal yang bisa kita pakai tanpa harus bawa-bawa micro SD terus, dan dia udah support D-Lock M juga. Walaupun agak lebih repot sih kalau kita pakai D-Lock M di 360 ya, apply-nya tuh agak lebih repot lah dibandingkan kalau kita pakai action cam atau drone-nya mereka. Dia lebih gampang kalau kalian pakai color lock recovery-nya DJI, tapi warnanya nggak sebagus itu. Warnanya gue kurang suka. Ujung-ujungnya kayak kita pakai mode standar gitu kan, kalau pakai lock recovery doang. Tapi ya, dia tetap punya fiturnya. Kalau kalian agak niat dikit, dia punya fitur D-Lock M, dia punya memori internal, dan membawa ekosistem DJI Osmo Audio juga gitu. Yang kita bisa pakai mic-nya DJI, itu pairing-nya gampang banget. Dan dia minim latency juga karena udah ekosistem dia sendiri gitu kan. Jadi menurut gue, ini lumayan berkesan juga. Sama kalau dari Insta360 keluar flagship mereka yang gokil banget, itu ada Insta360 X5, which is di sini pertama kali dikenalkan dia membawa lensa yang bisa diganti-ganti, replaceable lens gitu. Jadi kita tuh lebih peace of mind ketika kita pakai, karena dia itu kan sebenarnya karakternya kamera 360 adalah kamera aksi gitu ya, cuman kita tuh selalu takut pakainya karena dia lensanya condong keluar, dan kalau kita pakai protektor itu mengurangi kualitas gambarnya. Jadi dengan lensanya juga bisa diganti, menurut gue ini adalah pilihan yang tepat, ini adalah solusi yang tepat dari Insta360, dan ini memang spek over the topnya mereka lah gitu ya. Untuk low light-nya cakep banget, sensornya juga udah lumayan gede, dan dia bisa 8K. Jadi kalau kalian pengen yang kualitasnya paling bagus, hasil video 360-nya itu masih nggak terkalahkan dari Insta360 ini. Bahkan DJI pun nggak bisa ngelawan sebenarnya. Dan ya memang wajar juga sih, karena harganya sendiri, price point-nya memang masih tinggi si Insta360 ini. Dan balik lagi ya, mode malamnya sama kayak action cam-nya, mode malamnya pun itu pure videonya Insta360 lebih superior dari DJI dengan super night-nya. Walaupun ya tetap usable juga, tetap bisa kepake gitu. Kalau kita bandinginnya sama jajarannya GoPro ya bumi langit gitu ya. Tapi ya dua ini adalah menurut gua yang lumayan berkesan. Sama satu lagi yang dia juga dari Insta360 lagi yang menurut gua menarik ya. Jadi kita nggak dilupakan untuk yang kaum mendang mending gitu kan, yang mungkin budgetnya nggak terlalu tinggi, karena mereka keluarin juga Insta360 X4 Air. Yang approach-nya menarik karena dia bukan serta-merta X4 yang di-upgrade doang, karena dia membawa sensor yang lebih besar dari X4 yang original, dan dia membawa fitur replaceable lens juga sekarang. Jadi sensornya tambah gede, replaceable lens juga, dan dia ukurannya lebih compact. Dia beratnya itu klaimnya mirip kayak iPhone Air, tapi ya emang mirip sih karena gue pakai iPhone Air sebenarnya. Jadi ya buat dibawa-bawa lumayan enteng, karena kamera 360 untuk flagshipnya mereka itu sebenarnya memang lumayan berat ya, dan di sini jadinya enteng banget dan tetap bisa menghasilkan kualitas gambar yang gokil banget. Cuman di sini tidak ada mode malamnya aja gitu, yang agak disayangkan. Tapi balik lagi, menurut gua kamera 360 di 2025 ini juga memberikan impression yang sangat menarik, yang ya balik lagi, kalian dapat opsi yang fresh, kalian dapat pilihan di berbagai range, dan menurut gua tidak ada yang salah kalian mau memilih kamera yang manapun. Tapi ya paling sekian aja sih list kamera dan gear yang menurut gue berkesan di tahun 2025 ini. Kalian juga boleh taruh list kalian di kolom komentar, boleh rekomendasiin juga ke teman-teman yang lain, dan ya semoga bisa jadi referensi dan bermanfaat buat para penonton di video ini. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat.
Sampai bertemu di 2026 atau ya kalian bisa nonton short-short kita juga sih sebenarnya. Tapi ya itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Jangan lupa mampir stdigital.id karena lagi diskon gede.